Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Faktor Kurangnya Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran di SMA Ayat 1 Jawilan. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 Februari 2024. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Berikut ini daftar narasumber wawancara pada saat penelitian. Pertama, pada hari Kamis 1 Februari 2024, kepada Bapak Suyanto SPD MPD, Ibu Siti Yun Kurniawati SAG, dan Resa Ajeng Paramita. Kedua, Jumat 2 Februari 2024, kepada Suci Damayanti. Latar belakang. Pertama, mengetahui faktor apa saja yang membuat kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kedua, memberikan solusi untuk siswa yang kurang pemahaman terhadap materi yang telah diterimanya. Tujuan artikel ilmiah saya adalah: pertama, memberikan informasi kepada pembaca agar mengetahui penyebab faktor kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kedua, memberikan cara meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran. Proses penyusunan artikel ilmiah saya adalah: pertama, membuat judul artikel dari tema yang telah ditentukan. Kedua, mencari narasumber yang cocok dengan judul untuk diwawancarai. Ketiga, melakukan wawancara dengan narasumber yang telah dipilih. Keempat, mencari data tambahan dari sumber internet. Kelima, mulai menyusun artikel dimulai dengan mengisi data diri, kemudian diakhiri dengan dokumentasi. Keenam, membuat PowerPoint untuk presentasi yang kita lakukan di kelas. Ketujuh, menguploadnya ke YouTube. Apa saja faktor kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran? Yuk kita cari tahu. Faktor kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang pertama, siswa memiliki kesulitan dalam belajar. Kedua, faktor dari diri siswa. Tiga, dukungan lingkungan masyarakat atau teman. Empat, siswa yang tidak menyukai gurunya. Dan yang kelima, metode belajar tidak sesuai dengan karakter pada diri siswa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, siswa memiliki kesulitan dalam belajar. Ternyata, salah satu penyebab siswa kurangnya pemahaman dalam pembelajaran adalah karena siswa tersebut memiliki kesulitan dalam belajar. Learning dysfunction adalah gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental ataupun gangguan psikologis lain. Kedua, faktor dari diri siswa. Faktor ini disebabkan karena kurangnya semangat dan adanya rasa malas terhadap pembelajaran. Namun biasanya, faktor ini juga dapat disebabkan oleh dukungan kedua orang tua, yaitu ketika siswa mendapatkan dukungan orang tua, tapi siswa yang didukung justru tetap tidak ingin berusaha, maka dari itu, orang tua pun akan menyepelekan siswa tersebut, ingin tetap sekolah maupun tidak, dan tetap memberikan uang saku untuknya. Namun, tidak ada orang tua yang akan melakukan hal ini karena setiap orang tua pasti ingin memberikan anaknya yang terbaik untuk masa depannya. Ketiga, dukungan lingkungan, masyarakat, atau teman. Faktor ini ternyata dapat disebabkan oleh lingkungan masyarakat, bahkan teman kita sendiri. Mengapa demikian? Yaitu, ketika adanya proses pembelajaran dimulai, yang seharusnya kita ikuti, malah teman kita mengajak kita untuk bolos dalam pembelajaran tersebut, dan pergi ke kantin sekolah dengan alasan izin ke kamar mandi. Seharusnya hal ini tidak dilakukan karena teman yang baik seharusnya mengajak kita senantiasa pada kebaikan, bukan malah mengajak kita pada keburukan. 4. Siswa yang tidak menyukai gurunya. Kondisi emosional siswa sangat berpengaruh pada kesuksesan pembelajaran. Bagaimana perasaan siswa terhadap guru dapat menjadi salah satu sebabnya. Siswa yang menyukai gurunya secara otomatis akan bersemangat dalam belajar dan tidak sungkan jika ingin bertanya. Sebaliknya, jika siswa tidak menyukai gurunya, maka mereka tidak akan menyukai pelajaran yang diajarkan kepadanya. Kelima, metode belajar tidak sesuai dengan karakter pada diri siswa. Kesalahan guru dalam mengajar diantaranya adalah menyamaratakan semua siswa. Hal ini menyebabkan guru akan menerapkan metode dalam mengajarnya ke semua siswa. Misalkan, guru yang menerangkan terus-menerus, padahal di kelas ada siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestik. Tentu saja hal ini dapat membuat siswa mengalami kesulitan memahami pembelajaran.
Beberapa tips yang dapat dilakukan guru agar dapat membantu siswa meningkatkan pemahamannya terhadap materi pembelajaran yaitu diantaranya, pertama, memperbaiki proses pengajaran, kedua, adanya kegiatan bimbingan belajar, ketiga, menyesuaikan waktu belajar, keempat, pengadaan umpan balik feedback dalam belajar, kelima, motivasi belajar, keenam, pengajaran perbaikan atau remedial teaching. Semua tips yang sudah dipaparkan ini akan berguna jika dijalankan dengan konsisten dari kedua pihak. Cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.